Dan ditinggalkan oleh siapa gitu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah rawuh di Prasasti Jonggrang. Di sini saya mau menjelaskan Prasasti Jonggrang sendiri adalah salah satu peninggalan dari Sri Maharaja Rakaihinno Empu Sendok di tahun 851 Saka atau di 929 Masehi. Prasasti ini dibuat dalam tujuan apa, Bu? Prasasti ini dibuat kalau kita lihat dari isinya, ya. Jadi kalau dari isinya itu prasasti ini menjelaskan kalau di daerah suci ini adalah daerah Sima, daerah perdikan atau daerah yang diistimewakan oleh Baginda Raja Empu Sendok dan Permaisuri. Di sini ada 3 isi. Yang pertama itu adalah di daerah sini adalah daerah yang diistimewakan atau disucikan oleh Baginda Sri Empu Sendok. Kemudian untuk merawat pengairan di bawah penanggungan, Gunung Penanggungan. Dan yang ketiga untuk jalan menuju ke Pawitra atau tempatnya para Brahmana. Alasannya apa, Bu, pemberian Sima terhadap daerah ini, Bu? Kalau untuk alasan dan pemberian itu hak kuasa dan kebijakan dari Empu Sendok, ya. Kalau di isinya ini memang belum dijelaskan, tapi di sini ini untuk disebutkan daerah yang diistimewakan, pasti di masa itu ada sesuatu yang patut untuk diistimewakan, seperti itu. Selain batu prasastinya sendiri, ada benda bersejarah apa lagi yang ada di sekitarnya yang pernah ditemukan? Kalau untuk prasastinya itu masih alhamdulillah masih berdiri tegak. Yang kedua, waktu itu ada arca semacam dwapala atau apa nih yang memanjang, terus di bawahnya ada lipang, tapi di tahun 1980 berapa itu hilang. Kemudian ada batu-batu andesit, kotak-kotak besar memanjang persegi, itu ada beberapa yang masih sampai sekarang. Apakah prasasti ini juga ada kaitannya dengan situs Gapura dan situs Belahan? Kalau yang selama ini kami pelajari, kami juga kan ada yang patut untuk memberikan penelitian, ya. Kalau seumpamanya Candi Gapura dan Candi Lanang dan Candi Belahan itu salah satu peninggalan dari era Erlangga. Erlangga sendiri itu termasuk anak turun dari Empu Sendok. Jadi yang paling tua di sini itu untuk kawasan area penanggungan Empu Sendok. Sedangkan yang ada di sekitar dari Gunung Penanggungan itu banyak yang ditemukan di era Erlangga dan era Majapahit. Nah, di sini, Bu, saya lihat ada makam. Ada hubungannya Bu dengan prasasti ini, Bu? Makam ini sebenarnya bukan makam, ini hanya petilasan. Petilasan siapa? Petilasannya Mbah Brojotanu. Siapa Salah beliau? satu itu yang sesepuh di sini. Masih dari orang mempercayai yang babat desa di sini. Ya, itu namanya Mbah Brojotanu. Seperti itu. Kenapa kita buatkan di sini? Jadi kalau boleh saya bercerita di sini, di tahun 1965 itu banyak pembumi hangusan situs-situs di daerah kawasan Pasuruan sini. Daerah sini sebenarnya itu banyak peninggalan-peninggalan situs-situs sebenarnya. Namun di tahun 1965 waktu itu banyak yang dirusak. Dan alhamdulillahnya ini masih bisa diselamatkan, khususnya dari keluarga kami, keturunan kami, umumnya dari masyarakat Sukci dan Mulusari. Jadi masih sampai sekarang bisa berdiri tegak sekarang. Apakah prasasti ini masih berada di tempat aslinya, Bu? Masih. Sampai sekarang masih, soalnya dari turun-temurun dan masyarakat sini juga
sama-sama kita bergotong royong, tidak boleh merubah-rubah. Jadi tempatnya memang tetap di sini, dan alhamdulillah memang ini tanah masih dari keluarga kami, tapi di sini kami bersama-sama masyarakat Sukci khususnya dan masyarakat Desa Mbulusari bersama-sama melindungi situs ini, dan sama-sama kita merawat dan memelihara situs ini. Mas mau lengkap jenengan, Bu? Nama saya dengan Ibu Ana Wiji Astuti, dari keturunan Pak Jung. Pak Jung itu leluhur kami, yang di situ non sewu, di makam sebelah sana itu adalah makam leluhur kami. Jadi masih ada kaitannya dengan kalau saya mau bicara untuk kami dan keluarga adat Trah dengan Empu Sendok, saya tidak berani. Kenapa? Karena waktu itu memang ada buku yang bilang, di situ ada penulisan aksara secara Jawa, tapi bilang diminta oleh saudara yang di luar, kalau bisa disebut saudara jauh, nggih. Tapi selama ini, selama turun-temurun dari keluarga kami, memang disuruh untuk memelihara tanah Cunggrang ini, dan tidak boleh memperjualbelikan, serta tidak boleh dirubah-rubah. Permintaan para leluhur seperti itu. Sampai sekarang tetap masih di naungan keluarga. Tapi untuk pemakaian, untuk monggo kita bersama-sama keluarga, tidak pernah untuk melarang kalau ada kegiatan seperti itu. Berarti dari nama Cunggrang itu nama asli yang tertera dari prasasti ini, Bu, ya? Iya. Di situ tertulis tahun dan nama prasasti serta isi-isinya sudah ada. tulisan yang ada di batu tulis itu huruf Jawa Palapa atau huruf Jawa kuno? Jawa kuno. Jawa. Iya. Bisa diterangkan? Yang pertama tadi ya, Iya. saya terangkan. Jadi di prasasti tersebut ada 3 poin. Yang pertama itu untuk masalah penanggalan dan tahun, siapa pembuatnya ada. Yang poin kedua isinya itu tentang apa-apa. Pertama, masyarakat di sini diberi hak istimewa oleh Baginda Sri Maharaja Rakai Binu Empu Sendok. Di sini dibebaskan pajak. Yang kedua, untuk memelihara, di sini itu tempat ada yang disucikan, tapi itu masih belum ditemukan apakah memang ada di sini atau di tempat yang lain. Tapi kalau selama ini dari silsilah keluarga dari yang memang ada di sini, tapi untuk candinya belum ada. Yang tertinggal cuman batu-batu persegi panjang yang seperti itu saja. Kemudian isi yang selanjutnya itu masyarakat Bawang daerah sini itu seyogyanya untuk merawat pengairan yang ada di bawah Gunung Penanggungan. Kemudian juga merawat menuju arah ke para Brahmana bertapa, yaitu di Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Seperti itu. Itu isinya dari prasasti Cunggrang. Jadi itu pun 1092 tahun yang lalu, nggih. Jadi masih tertera seperti itu, masih bisa kita pelajari, dan mungkin untuk teman-teman rekan-rekan yang lain, kalau seumpamanya kita sama-sama belajar mengubah, mungkin ada sejarah-sejarah yang masih belum terkuak gitu. Bu, mau tanya satu lagi, Bu. Ini kan untuk tinggi dan lebarnya ini berapa, Bu? Soalnya saya tidak menjumpai keterangan
dari Iya. tinggi dan lebarnya sebuah prasasti ini, Bu? Kalau ketinggiannya itu ini tidak bisa saya pakemkan ya Pak ya, soalnya itu kan harus ada teks yang pasti dari arkeolog. Kalau dari keluarga sendi ada kisaran, tapi tidak dibakukan ya. Kisarannya itu sekitaran 120 ketinggiannya, untuk lebarnya itu kurang lebih 1 meter. Di bawahnya ini memang ada tertancap di bawah. Sebelahnya lagi kan ada seperti bulat itu. Itu jenis batu apa? Kalau itu orang sini itu bilangnya batu gilang. Jadi batu gilang itu sebenarnya itu dulu bukan di sini. Sebenarnya dulu ada di pertigaan jalan tadi. Berarti kayak cagak listrik ya kalau misalnya. Kalau dulu orang bilang itu sebagai pembatas. Berarti tanah batas. Batas apa, Bu? Batas wilayah atau Kurang paham kurang saya paham. ya. Jadi kalau orang itu ada batas kidule gilang ambek lore gilang. Lingga Bu, sebagai kayak lingga jenisnya. Seperti itu ya. Iya, ini bentuknya. Ini bentukan zaman era Empu Sendok. Buset. Cukup. Bu, asmane Bu. Bu Ana Wiji Astiti. Iya.